Kawan-kawan, akhir-akhir ini Ukraina mulai sangat aktif menggunakan drone sehingga Rusia mengindikasikan bahwa drone kiriman NATO selama ini disimpan untuk serangan balik. Paling baru, serangan depot bahan bakar di Sevastopol yang melumpuhkan suplai energi Rusia. Wajar jika pertahanan udara Rusia benar-benar dikerahkan dengan siaga tinggi, termasuk radar Neobium yang dijuluki si mata malaikat atau pemindai langit. Pada tanggal 9 April, saat peringatan Hari Pasukan Pertahanan Udara Rusia, seorang pejabat mengungkapkan bahwa militer Rusia mengerahkan teknologi mutakhir radar Neobium di Ukraina yang digunakan untuk mendeteksi pesawat terbang, helikopter, drone, rudal balistik, dan roket MLRS. Komandan Stasiun Radar Neobium, Anatoly, berbicara secara luas kepada media lokal Rusia, Izvestia, tentang keuntungan menggunakan sistem radar canggih dan manfaat tempurnya melawan Ukraina. Sebuah video diterbitkan oleh Izvestia menunjukkan bagaimana tugas tempur kru radar Neobium dari distrik militer barat Rusia berlangsung. Laporan tersebut mengklaim bahwa sistem pertahanan udara Rusia mampu menangkis serangan udara musuh termasuk drone, sistem roket peluncur ganda, dan rudal balistik. Target yang dianggap bermusuhan kemudian diberitahukan ke pos komando yang pada akhirnya memutuskan unit pertahanan udara Rusia mana yang akan mengikuti target dan menghancurkannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina diyakini telah meningkatkan penggunaan drone untuk menyerang sasaran di dalam wilayah yang diduduki Rusia dan kota-kota yang dekat dengan Moskow. Penggunaan drone yang meningkat menyebabkan militer Rusia memasang sistem pertahanan udara di atas gedung-gedung penting. Radar Neobium dirancang untuk mendeteksi dan melacak target aerodinamis serta balistik. Pemrosesan data dilakukan secara otomatis dengan penerbitan informasi yang siap pakai kepada user. Kementerian Pertahanan Rusia menjelaskan bahwa sistem tersebut mampu mendeteksi pesawat dan helikopter musuh serta drone yang terbuat dari material karbon komposit yang sangat sulit dideteksi radar biasa. Menurut Komandan Anatoly, sistem ini sangat ergonomis untuk digunakan, mudah dilatih, dan user-friendly. Data yang dikumpulkan dari semua komplek radar membentuk gambaran umum langit, memungkinkan kru dengan cepat membuat keputusan tentang target mana yang akan dinetralkan. Sebelumnya, pada bulan Juni tahun lalu, Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan pengoperasian satu set stasiun radar Nebo-SV. Pada saat itu, Kementerian Pertahanan menginformasikan bahwa Nebo-SV beroperasi pada semua frekuensi dan menghasilkan banyak data. Dengan fokus pada radar Neobium sekarang, para ahli percaya bahwa itu adalah varian dari Nebo-SV yang dipamerkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia hampir setahun yang lalu. Veteran Angkatan Udara India, Vijayendra Thakur, menganalisis penyebaran radar Neobium oleh Rusia dalam serangkaian tweet. Thakur menyimpulkan sistem radar Neobium M dilaporkan merupakan versi yang dioptimalkan dan lebih mumpuni dari sistem radar Nebo-M. Nebo-M, sebuah sistem radar yang menggabungkan 3 radar AESA di Very High Frequency atau VHF, Ultra High Frequency atau UHF, dan band radar S, X yang mampu mengcover area sejauh 500 km. Perpaduan data dari ketiga radar menciptakan rantai pembunuhan yang sangat kuat. Sistem VHF melakukan deteksi awal dan memberi isyarat pada radar UHF, yang pada gilirannya dapat memberi isyarat pada radar X-band untuk pelacakan tingkat senjata. Radar VHF mampu melacak target siruman seperti F-22 Raptor. Radar UHF dapat melacak target LO seperti rudal balistik dan roket artileri. Radar frekuensi tinggi lebih akurat dibandingkan dengan radar VHF. Ini berarti bahwa bersama-sama mereka dapat fokus pada target tertentu untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan pelacakan dan pendeteksian. Neobium dibuat menggunakan basis komponen modern yang spesifikasinya jauh lebih unggul daripada komplek radar operasional Nebo-M. Dilihat dari namanya, radar Neobium kemungkinan menggunakan mineral langka neobium sebagai material kritisnya. Neobium adalah unsur kimia dengan simbol Nb dan nomor atom 41. Ini merupakan logam transisi abu-abu yang lunak, padat, dan sangat tahan korosi. Neobium pada awalnya ditemukan pada tahun 1801 oleh ilmuwan Inggris Charles Hatchett dalam sampel mineral dari Amerika Utara yang dikenal sebagai columbite. Neobium memiliki titik lebur yang relatif tinggi, yaitu sekitar 2468 derajat Celcius dan titik didih sekitar 4927 derajat Celcius. Neobium juga memiliki densitas yang relatif tinggi dan sifat konduktivitas listrik yang sangat baik.
Kegunaan neobium yang paling umum adalah sebagai bahan tambahan dalam baja paduan dan aplikasi teknologi tinggi seperti pembuatan kapasitor dan bahan superkonduktor. Neobium memiliki beberapa isotop stabil dengan Mb93 yang paling melimpah di alam. Beberapa isotop buatan manusia dari neobium juga telah diketahui memiliki potensi dalam aplikasi nuklir. Meskipun neobium tergolong logam yang relatif langka, cadangan mineral di dunia diperkirakan cukup besar untuk memenuhi permintaan di masa depan. Neobium oksida digunakan dalam pembuatan kapasitor elektrolitik tipe tantalum neobium yang digunakan dalam peralatan elektronik seperti telepon seluler, komputer, dan televisi. Kapasitor neobium memiliki kapasitas dan keandalan yang lebih baik dibandingkan dengan kapasitor yang dibuat dengan bahan lain. Neobium juga digunakan dalam produksi bahan superkonduktor, yaitu bahan yang dapat mengalirkan arus listrik tanpa hambatan. Bahan superkonduktor neobium digunakan dalam aplikasi teknologi tinggi, seperti pembuatan alat resonansi magnetik nuklir, partikel akselerator, dan MRI dalam bidang kedokteran. Sangat wajar jika Rusia menggunakan material ini untuk teknologi radar yang paling canggih. Neobium menampilkan jangkauan deteksi yang jauh lebih baik dari berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat yang menggunakan kecepatan hipersonik. Radar juga dapat bertukar data penargetan yang diproses dengan sistem rudal seperti Pansir, S-300, dan S-400. Banyak pengamat yang memprediksi bulan-bulan mendatang adalah ujian berbagai senjata canggih NATO dan Rusia. Rudal Patriot, Gepard, Leopard, Challenger akan menyapa T-90M dan radar neobium Rusia. Apalagi Putin membutuhkan pencapaian yang signifikan untuk peringatan Hari Kemenangan 9 Mei, terutama untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik. Setidaknya, jika berhasil menguasai kecamatan Bakhmut, Rusia bisa menjaga reputasinya sebagai kekuatan militer terbesar kedua di dunia. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.